Apa yang menurut lo kok kayaknya gue harus keluar nih dari negara ini gitu? Itu yang gue lihat adalah seringnya terjadi kerusuhan atau Biasanya orang yang sudah stay di sini Intinya itu, jangan sampai ricuh. muncul apa dalam benak lo hingga lo sampai sini? Kenapa lo harus kesini gitu? Emang nggak sejelek itu kan? Soto Corner, mari mojok sambil nyeruput. Cakep. Hai, gue Maya. Gue adalah host untuk Soto Corner kali ini. Gue punya narasumber keren-keren banget pastinya. Dari kaula muda pada zaman now dan kaula muda pada zamannya. Perkenalkan, silakan om-om dan dede-dede gemet saya. Silakan dari sudut sebelah kanan. Lanjut. nama gue Ugo, gue kelahiran 03 dan pemilu 2024 ini akan menjadi pemilu pertama gue. Gue di Belanda ini belajar teknik industri. Background gue itu. Kalau masnya sendiri pada kaula muda pada zamannya. Saya Bambang Ponco, saya baby boomers. Bisa kenal toh? Mantap. Nah, narasumbernya udah keren-keren. Langsung karena politik 2024 sudah memanas, ya kan? Kita di sini nggak usah panas karena Belanda lagi musim dingin nih, ya. Jadi kita langsung tanya aja. Ini kan ada Gen Z dan milenial nih, Om. Siap. Ya. Kenapa sih kita harus milih, Om? Nanti pemilu 2024? Waduh, Coba. harus Kenapa? dong. Kenapa, Om? Kenapa Jelaskan tidak? coba, Om. Mungkin Jadi- teman-teman yang warga-warga yang nonton ini juga pasti bertanya, ngapain gua milih nih nanti? Aku penasaran juga. Kenapa, Nah, Om? itu. Jelasin, Om. Eh, Sebagai generasi yang sudah memilih banyak-banyak Betul, nyoblos. betul. Menarik ini Menarik. sebenarnya bahwa sebenarnya waktu saya seumuran kamu, Hugo, itu juga ada pertanyaan gitu. Ngapain sih? Gitu. Nah, kemudian ada pikiran-pikiran bahwa kita mau perubahan sebenarnya, toh. Kita mau ada ketika kita berpikir, kita punya pikiran bagaimana sih pemerintahan yang ideal gitu. Kalau kita nggak ikut di dalamnya, untuk ikut menentukan satu suara itu penting gitu loh. Jadi kenapa enggak? Jadi itu yang kemudian saya memutuskan untuk memilih. Gitu. Jadi pernah beberapa periode saya itu mungkin juga dengan teman-teman yang lain itu sama. Kita golput. Karena apa? Karena ya seperti itu dulu. Bahwa punya pikiran ngapain saya harus milih wong keadaan juga sama aja seperti ini. Tapi pada suatu titik kemudian ada keinginan untuk aku mau yang lebih baik gitu. Aku mau yang lebih sesuai dengan keinginan kita gitu pada waktu itu. Jadi mulai mungkin sekitar 2009 itu sudah ada keinginan untuk itu. Tapi waktu itu masih memilah-milih gitu ya. Nah, dari situlah kemudian ketika saya punya sosok pemerintahan yang ideal untuk saya, untuk bisa berkembang, kehidupan saya bisa menjadi lebih baik, itu kan setiap orang mesti harus punya itu. Jadi dari situ kemudian saya memutuskan ya saya harus memilih. Saya harus ikut menentukan bagaimana negara ini dikelola gitu. Jadi ada sosok-sosok yang saya inginkan gitu. Oke. Kurang lebih seperti Itu dari generasi yang memang sudah banyak nyoblos. Nah, buat Hugo sendiri ini kan pengalaman pertama pastinya Pertama. kan? Pertama Iya, banget. pertama banget. Pasti punya bayangan gak sih? Lo tuh pengen kayak apa nih nanti? 2024 atau bayangan lo kira-kira gue kayaknya pengen karakteristik yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Buat lo sendiri gimana? Karakteristik seperti apa yang lo inginkan buat pemimpin kita nih 2024? Mungkin background aja gue memilih ini untuk pertama kali. Tapi terlibat dalam pemilu mungkin udah dari kecil kali ya. Karena udah ada pilkada, pemilu beberapa tahun yang lalu, beberapa periode-periode yang lalu. Dan dari pengalaman gue selama di masa itu, yang gue lihat adalah seringnya terjadi kerusuhan atau recok gitu. Jadi ya yang gue harap sih pemilu ini lebih tenang dan tidak ada yang saling Gontok-gontokan. gontok-gontokan. Ya. Iya.
semuanya berjalan mulus lah, lu maunya gitu kan. Iya. Cuma kan pada dasarnya politik sendiri itu kan azas kepentingan nih Om. Iya. Ya enggak? Betul. Ya kan? Pasti kita Gen Z, milenial akan berpikir pasti ada sesuatu hal nih yang bakal dijalankan di kedepannya. Gimana tuh? Buat menyadarkan kami-kami ini supaya enggak, mungkin memang politik itu kepentingan, tapi ya kepentingan itu buat masa depan. Misalnya. Betul. Sebenarnya gimana sih Om? Kalau menurut saya dari kacamata saya itu sebenarnya bahwa betul tadi politik adalah soal kepentingan. Jadi Gen Z, milenial juga punya kepentingan untuk masa depan sebenarnya. Kepentingan yang terutama sekarang yang paling kita semua ada itu adalah kepentingan untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat. Jadi mungkin satu hal yang bisa diinginkan dari Gen Z dan milenial itu adalah misalnya ya, ini cuma misalnya aja, infrastruktur internet bisa menjadi lebih baik misalnya. Jadi browsing nggak harus pakai VPN misalnya kalau di Indonesia ya. Kalau di sini kan bebas, tapi Ya, itu kalau betul di banget Indonesia sih. kan Iya. harus pakai VPN untuk konten-konten yang sensitif gitu. Tapi begitu itu kita juga perlukan juga toh. Nah salah satunya itu. Jadi kalau ada kepentingan dan mau ada perubahan, kenapa enggak kita harus ikut langsung dalam proses perubahan itu. Salah satunya adalah ikut aktif memilih dalam pemilihan umum. Itu menurut kami, menurut saya. Jadi itu adalah salah satu partisipasi aktif dari warga negara untuk bisa membuat perubahan seperti yang kita inginkan. Contohnya tadi seperti itu. Oke, cakep. Nah, Keren. kalau sampai kita punya sikap apatis terhadap apa yang terjadi pada nantinya, apa yang bakal benar-benar real fact bakal kejadian ya Om? Kan misalnya kita udah apatis toh, maksudnya kita saat ini kebetulan tinggal di Belanda misalkan, kita punya sikap ya udahlah kita tetap aja kan posisinya begini. Yeah. Dan kita memiliki misalkan nih Gen Z, milenial saat ini kan cuma dengar-dengar cerita dari orang-orang yang terdahulu. Akhirnya kita memiliki sifat apatis gitu buat pemimpin masa depan gitu. Om meyakinkan kami ini bagaimana caranya? Nah itu begini, setiap dari kita tuh kan ada attachment ke Indonesia ya. Setiap dari kita tuh kita tinggal di luar Indonesia yang keadaannya berbeda dengan Indonesia. Salah satu contohnya pemerintahnya seperti apa. Mungkin lebih baik dari Indonesia dan kita ingin apa yang kita rasakan di sini itu bisa juga dirasakan di Indonesia di masa depan. Kalau kita tidak kemudian ikut aktif dalam kegiatan menentukan nasib bangsa dan negara ini, kita nggak akan pernah bisa impian kita untuk merasakan apa yang kita rasakan sekarang di sini akan dirasakan oleh anak cucu kita nanti di Indonesia. Nah itulah kenapa harus peran aktif kita itu harus selalu ditularkan dan terutama Hugo dan teman-temannya Gen Z milenial itu adalah waktu kalian sekarang ini untuk ikut menentukan kemana ini Indonesia akan berlabuh. Iya, Mas Bambang kan berbicara tentang kepemimpinan yang ideal. Ya. Karakteristik apa dari pemimpin yang harus kita lihat untuk mencapai pemerintahan yang ideal itu? Tadi Mas Bambang udah berbicara tentang bisa mengkontrol emosi dan juga cara bernarasi dan juga rekam jejak tentunya kan. Menurut Om ada list apa yang perlu kita cek urutannya? Kalau saya ngelihatnya gini, dari sejarah, Pak Karno itu idola saya, presiden pertama. Nah dari Pak Karno turun sampai Pak SBY, kemudian ke Pak Jokowi misalnya, itu sudah ada benang merahnya sebenarnya yang bisa kita lihat. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Dari situ kita bisa melihat role model yang ideal itu akan seperti apa. Pak Jokowi tentunya tidak semuanya itu bagus, tidak semuanya bisa berhasil, tetapi kemudian Pak SBY juga ada hal yang menarik, yang satu sifat dari Pak SBY yang bisa kita coba untuk ini bagus ini. Nah ideal adalah gabungan dari antara dari Pak
Karno sampai ke Pak Jokowi itu ada dalam satu orang. Tetapi yang paling bisa, kalau menurut saya, yang paling bisa kita lihat secara jelas itu adalah sekali lagi rekam jejaknya, track recordnya. Track recordnya yang dia bersih dan dia punya pengalaman memimpin, karena memimpin Indonesia yang sebesar ini tidak gampang. Pastinya. Kalau misalkan tadi kan udah dijelasin sama Om Babang. Kalau lo sendiri nih buat Gen Z, lo kan pasti udah lama kan tinggal di Belanda. Iya, udah 4 tahun di sini 4 gue. tahun. Nah, kalau misalkan lo pulang, lo mengharapkan apa sih? Sebenarnya ada pengharapan apa? Pasti kan lo udah punya cover dong, udah cover buat site. Oh ya, tinggal di Belanda nih kayak gini. Nah, ketika lo pulang, apa yang lo bisa ambil dari negara ini dan lo bawa pulang ke Indonesia? Yang gue harap sih biar Jakarta nggak macet ya, tapi itu kayak susah banget. Tapi kalau secara pemerintahan yang gue harap ya kita lebih membuka peluang untuk anak-anak muda untuk lebih terlibat, contohnya mungkin di politik atau di industri apapun, lebih banyak peluang kerja dan memanfaatkan orang-orang yang telah belajar di luar negeri, contohnya seperti itu sih. Jadi banyak lebih peluang kerja untuk kami. Nah, jadi begitu. Nah, kalau menurut lo sendiri, kenapa akhirnya lo memilih negara Belanda? Kenapa lo nggak stay aja sih di Indonesia? Pertanyaan yang sangat bagus. Awalnya tuh gue pindah ke Belanda ya tentu untuk studi, dan gue rasa emang edukasi di Belanda tuh lebih bagus dibanding Indonesia. Itu udah terbukti juga dengan ranking ya. Belanda itu punya universitas dengan ranking tertinggi kayak 30 atau 40 gitu. Dibanding Indonesia yang ranking top university-nya aja, Universitas Indonesia yang terakhir kali gue cek itu di sekitar 300 atau 200-an akhir gitu. Dan jadi menurut gue ya cukup masuk akal kalau misalkan gue pengen belajar lebih, menggali ilmu lebih dalam di negeri ini gitu. Oke, emang menurut lo pernah nggak sih sekolah di Indonesia? Tapi pernah? Pernah, gue sampai SMA di Indonesia. Sampai Indonesia, sampai SMA berarti. Mm-mm. Selama dari SD sampai SMA atau TK ya, TK sampai SMA nih, lo lihat apa yang menurut lo kok kayaknya gue harus keluar nih dari negara ini gitu? Muncul apa dalam benak lo hingga lo sampai sini? Kenapa lo harus kesini gitu? Emang nggak sejelek itukah pendidikan kita di Indonesia? Iya, itu harus ada komparasi ya. Kalau gue nge-compare-nya tuh dengan cerita-cerita dari bokap gue. Soalnya bokap gue kebetulan juga lulusan dari Belanda. Nyokap juga. Dan dari perspektif mereka ya gue bisa ngerti lah kenapa pada zamannya even kayak Soekarno dan Hatta itu juga dulu pindah ke Belanda untuk menggali ilmu. Persis. Dan ya menurut gue sangat logis bila banyak pelajar-pelajar yang ingin mengedukasi diri mereka lebih dalam untuk pergi ke luar negeri gitu. Lu kan udah punya komparasi nih sekarang ya, lu udah tinggal di sini. Apa yang lo paling terasa berbeda ketika lo tinggal di Indonesia sama tinggal di sini? Standard livingnya emang jauh sih di Belanda ini. Ya, tentunya juga jauh lebih mahal ya, jelas. Yang paling signifikan itu adalah transportasi umum. Itu udah jelas di sini sangat bagus. Kita dari kota ujung Belanda sampai ujung Belanda, east to west, itu ya paling 2 jam 30 menit max. Bisa naik kereta cepat. Dan juga ya kehidupannya secara general lebih nyaman aja gitu. Kita sebagai pedestrian lebih dihargai, kemana-mana bisa naik sepeda, nggak terganggu oleh polusi, banyak taman-taman sekitar kita, even di dalam kota kota Amsterdam itu sendiri misalkan. Jadi ya gue rasa emang standar livingnya jauh lebih tinggi dibanding kita di Jakarta. Di Jakarta tuh kayaknya hektik banget gitu, macet, polusi, ya tentunya di sini lebih enak sih. Oke. Tapi kan lo sendiri pasti lihat ya, maksudnya di sini tuh mahal, coy, semua serba mahal. Ya kan? Kita fair-fairan lah sekarang. Kita bawa uang rupiah, convert ke euro. Biaya berapa yang lo keluarkan buat masuk ke sini? Wah, untuk biaya itu sekarang lagi fluktuatif ya gara-gara inflasi di Belanda juga lagi lumayan tinggi. Tapi yang terakhir kali gue ngecek itu untuk bachelor degree di engineering itu sekitar 14.000 euro apa per tahunnya. Itu di luar ongkos untuk hidup ya. Ongkos untuk hidup itu sekitar aku bisa bilang 1.300 kalau pengen nyaman banget per bulannya gitu. Tuh Om, coba dirupiahin Om, kalau 14.000 sama 1.300. Aku perlu kalkulator gitu. Coba bayangin, sedangkan kita mungkin kalau di Universitas Indonesia kira-kira berapa ya? Ada kayak mungkin per semester itu 10 jutaan. Tapi ini beda, aku sebagai international student, kalau untuk Dutch student
warga lokal mereka bayar lebih murah Ya jauh. makanya kalau international student aja semahal itu kan kita bawa Indonesia nih. Mm-mm. Bawa duit rupiah nih kasarnya, kita convert ke euro, semahal itu berarti kena. Dan lu nggak mau stay di Indonesia, berarti kan ada yang salah nih sama Iya. sistem pendidikannya Om. Sebenarnya kalau yang saya lihat, saya dari UGM, tapi yang saya dengar ya itu adalah sekarang universitas sudah dikelola sebagai perusahaan. Yang saya nggak tahu, yang saya tahu itu lebih mahal SPP-nya dan sebagainya. Tapi yang saya nggak tahu adalah apakah kualitasnya juga semakin meningkat. Nah, pertanyaan besar itu adalah mungkin cerminan dari kenapa lebih banyak teman-teman muda ini keluar negeri untuk mencari pendidikan. Apa kalau misalkan lo setelah lulus, lo tuh brandingnya lebih keren kali ya kalau dari luar negeri dibandingin orang-orang yang lulus di Indonesia? Semoga ya, semoga harapan gue begitu ya biar lebih laku di Indonesia, tapi gue nggak tahu. Oke. Iya. Nggak, maksudnya lu kan punya niatan tersendiri dong pasti lo ketika keluar dari negara Indonesia. Pastinya lo apa nih, ada nilai jual kah terhadap diri lo yang bakal lo bawa pulang lagi ke Indonesia, atau apa sebenarnya? Lo pengen apa kalau lo udah jauh-jauh datang ke sini? Ya sebenarnya tujuan gue kesini untuk belajar terus nyari experience banyak mungkin, dan ya satu hari semoga gue bisa apply apa yang gue pelajari untuk membangun Indonesia gitu. Ya klisenya begitulah, tapi simpelnya sih ya gue pengen belajar aja di sini untuk gali ilmu gitu. Tapi pada nyatanya ya, ini real fact yang terjadi. Biasanya orang yang sudah stay di sini akan stay lama-lama dan gak akan pulang ke Indonesia. Dapat istri di sini. Nah, lo sendiri, lo mau jadi pekerja di Indonesia, terus bikin sesuatu gitu di Indonesia? Lo sendiri mau nggak kayak gitu? Atau emang kayaknya selama 4 tahun ini gue udah nyaman nih gitu? Atau lo punya bayangan gitu, gue bakal kerja nih di Indonesia nanti gitu, dengan kira-kira gaji sekian, standarisasi hidup sekian gitu. Apa yang lo bayangkan? Iya, kalau kayak gitu sih tentu end goal gue untuk balik ke Indonesia ya, soalnya Indonesia ya rumah gue gitu. Tapi untuk masalah peluangnya itu harus dilihat lagi sih, ntar kedepannya gimana nih kondisi perekonomian Indonesia, apakah akan ada periode di mana kita akan meng-attract banyak pelajar-pelajar yang baru lulus untuk masuk ke dunia kerja dan lain hal. Jadi ya gue rasa itu tergantung dengan kondisi Indonesia juga sih. Kalau misalnya Indonesia ricuh ya tentunya gue gak akan balik ke Indonesia. Gue lebih prefer tinggal di Belanda. Ngapain gue ikut-ikut ricuh gitu kan. Simpelnya. Cakep tuh. Dari Gen Z aja udah ngomong kayak gitu nih Om. Kayak dia udah agak sedikit, ngapain gue balik ke Indonesia, mendingan gue stay lah. Karena sorry tuh saya ya warga, kita bukannya mau sombong, kita tuh berpikir bahwa kita punya komparasi dalam hidup. Karena kita yang udah tinggal di luar negeri, kita akan melihat siapapun itu, even kalian pun di rumah, kalau punya komparasi dalam kehidupan, pasti kalian bisa melihat sisi kanan dan sisi kiri, ya nggak Om? Nah, ini anak ini gimana meyakinkan supaya generasi Gen Z ini mau pulang ke Indonesia? Apa yang harus dilakukan supaya meyakinkan mereka ini Om? Gimana? Ya harus meyakinkan bahwa tidak akan ada kericuhan. Caranya realnya adalah bagaimana kita bisa memengaruhi supaya tidak ada kericuhan. Harus ikut aktif di situ dong. Contohnya ya pemilu ini, milih. Dengan milih kita harapannya jangan sampai ricuh. Harapannya Indonesia akan baik-baik saja dan generasi Hugo dan teman-teman bisa pulang untuk membangun Indonesia. End goal-nya kan juga membangun Indonesia nantinya ketika sudah belajar di Belanda. Intinya itu, jangan sampai ricuh, aktiflah memilih. Aktiflah dalam pemilu ini untuk memilih, menentukan. Karena satu suara Hugo juga itu akan menentukan supaya Indonesia tidak ricuh. Supaya Indonesia tetap menjadi tujuan akhir Hugo nanti untuk membangun. Kalau udah milih tetap ricuh gimana Om? Kita milih, tapi tetap ricuh aja tuh gimana? Ricuh itu ada dua hal, ricuh yang tidak bisa dikendalikan dan ricuh yang bisa dikendalikan. Kayak gimana? Kayak gimana, setiap pemilu pasti ricuh dan itu bisa dikendalikan. Nah, kalaupun kita tidak memilih, ricuhnya mungkin akan menjadi berkepanjangan. Tapi kalau kita memilih, ricuhnya masih bisa dikendalikan. Demikian, itu harus yakin kalau begitu. Jadi sebagai pelajar di luar, walaupun kita mungkin nggak akan balik ke Indonesia dalam kurun waktu yang singkat, dampak kita dalam memilih itu juga akan terasa pada akhirnya di ujungnya kan Om? Iya, perubahan itu tidak terjadi dalam satu malam. Iya kan?
perubahan ketika misalnya ya Sabtu nanti tanggal 10 Februari saya memilih. Saya pengen ada perubahan, kan tidak kemudian tanggal 11 ada perubahan. Tapi perlu waktu proses itu entah berapa lama, tapi kita menginginkan ada perubahan itu. Yang merasakan mungkin bukan Hugo saja nanti, tapi anak cucunya Hugo juga yang akan merasakan. Nah itu makanya kenapa kita harus aktif juga di situ. Kalau kita tidak aktif, nah ini pertanyaan Mbak Maya. Kalau kita tidak memilih, suara kita untuk apa? Untuk apa? Siapa ini yang mau jawab? Untuk apa tuh Ayo. suaranya? Bagaimana kalau misalnya Hugo tidak memilih? Duit di manain tuh suara kita ya? Gak tahu ya, sia-sia ya. Makanya ya. Berarti Soalnya hilang dong gitu aja. hilang. Atau jangan-jangan Om, suara kita dicoblos sama yang lainnya. Jangan-jangan itu banyak juga kejadian Nah. seperti itu. Itulah salah satu kericuhan itu. Untuk seperti tadi saya bilang bahwa kericuhan yang bisa dikontrol itu adalah dengan kita memilih. Salah satunya adalah jangan sampai suara yang tidak digunakan itu dijadikan ricuh yang kita tidak bisa kontrol. Jadi Benar banget nih. gunakan hakmu. Cakep nih. Nah, kalau bisa Panwaslu, Bawaslu, siapapun itu yang ada di Belanda, yuk kita duduk ngobrol di sini. Kita mau tahu juga nih Iya. suara-suara kita kemana sebenarnya, jalannya, datangnya itu datang dari mana tuh surat suara. Terus kalau misalnya sampai ada teman-teman kita semua sih, kalau sampai nggak milih, Iya. itu surat suara mau dikemanain. Nah, Betul. ya, tolong yuk kita duduk di sini bareng-bareng. Kita ngobrol aja santuy rasanya ya nggak ya kan? Jadi kita bisa tahu tuh suara-suara kita bakal kemana sebenarnya kalau event kita nggak milih kan? Ya nggak? Oke, jadi semua udah aman ya. Kita bersiap ya pokoknya. Sip. Apapun itu hasilnya kita harus tetap datang ke TPS tanggal 10 Februari 2024. Aman, aman semua ya. Aman, Tetap mantap. gimana? Akan tetap memilih? Tetap memilih. Oke, cakep. Ada yang mau disampaikan Om biar aman nih. Sebelum kita bye-bye. Oke, saya berharap Hugo dan teman-temannya Hugo akan bisa pulang ke Indonesia menjadi desainer untuk Indonesia menjadi lebih baik. Amin, amin Mas. Itu harapan ya dede-dede gemets yang nonton ya. Dari Om pada zamannya dan Gen Z pastinya teman-teman kalian. Terima kasih yang sudah nonton Soto Corner pada episode Kenapa Harus Memilih. Sampai jumpa ya di kesempatan berikutnya. Pak sotonya 3 dong. Makan. Yuk kita minum dulu. Mari sebelum soto jadi. 3 sotonya. Yuk Pak thank you.